Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali kadir yang kedua tentang metabolisme. Sub yang pertama tentang enzim, yang kedua tentang katabolisme yang sudah kita pelajari pekan lalu. Sekarang kita masuk sub yang ketiga atau yang terakhir adalah anabolisme. Apa itu anabolisme? Adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dan membutuhkan energi. Dalam hal ini contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Bagaimanakah tahapan persamaan reaksi pada fotosintesis tersebut? Nah, fotosintesis itu membutuhkan CO2 dan membutuhkan H2O atau air dengan bantuan energi cahaya dan klorofil. Hasilnya adalah C6H12O6 atau yang kita kenal dengan glukosa dan oksigen. Kalau kita lihat di sini reaksinya, ternyata fotosintesis dengan respirasi aerob itu berkebalikan. Nah, jadi anabolisme itu kebalikan dari katabolisme yang sudah kita pelajari pekan lalu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi fotosintesis itu merupakan proses pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dan menyimpan energi tersebut dalam bentuk glukosa. Di manakah terjadinya fotosintesis itu? Salah satunya terjadi pada daun. Kita perhatikan anatomi daun berikut ini. Jika daun itu kita sayat dengan sayatan melintang, maka akan tampak bagian seperti ini. Mungkin masih ingat kalian pada paling atas atau permukaan, paling luar di sini adalah jaringan epidermis, kemudian di bawahnya kita lihat jaringan palisade, jaringan spons di bawahnya atau bunga karang, dan di sini ada jaringan pembuluh angkut. Nah, kita fokus di sini. Jaringan dari sekian macam banyak jaringan ini yang paling banyak mengandung klorofil adalah pada jaringan palisade atau jaringan pagar. Nah, kita perbesar jaringan palisade itu, tampaklah seperti ini. Nah, tampaklah kloroplas ini ya yang terkumpul. Kemudian kita lihat lagi, satu kloroplas ini diperbesar lagi. Nah, seperti ini akan ada tampak bagian yang kita sebut dengan cairan yang disebut dengan stroma. Kemudian tilakoid yang seperti keping. Kumpulan dari tilakoid ini akan membentuk grana. Nah, ini bagian anatomi daun sudah cukup jelas karena disinilah tempat terjadinya fotosintesis tersebut. Nah, kita lanjutkan sekarang. Pada bagian tilakoid terdapat dua pusat reaksi. Kita kenal dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, diawali dengan cahaya matahari atau cahaya apapun itu, lampu juga bisa. Terjadi penangkapan cahaya oleh tilakoid, ya, oleh kloroplas tadi, tepatnya pada pigmen 680. Disinilah terjadi peristiwa yang dikenal dengan fotolisis. Lisis artinya penguraian, apa yang diuraikan adalah H2O atau air. Nah, foto adalah cahaya, jadi penguraian air oleh cahaya. Penguraian air ini menjadi oksigen dan hidrogen serta melepaskan elektron. Yang selanjutnya elektron ini ditangkap oleh akseptor primer. Dalam hal ini adalah plastokinon. Jadi di sini elektron yang ada pada pigmen 680 akan tereksitasi, ditangkap oleh akseptor primer yaitu plastokinon. Kemudian dari plastokinon elektron tadi diteruskan oleh kompleks sitokrom, diteruskan lagi oleh PC atau plastosianin. Pada saat terjadi pelemparan elektron-elektron inilah dihasilkan yang namanya energi ATP. Yang selanjutnya sampai di tilakoid P700, tepatnya fotosistem 1, elektron tadi tereksitasi juga, kemudian dibawa oleh viridoksin. Yang selanjutnya dibantu oleh enzim NADP reduktase yang menghasilkan NADPH. Jadi NADP dirubah menjadi NADPH. Nah, kalau kita lihat di sini siklusnya, karena dia tidak berputar, maka disebut dengan aliran elektron non-siklik.
Jadi untuk aliran elektron non-siklik dihasilkan energi berupa ATP dan NADPH. Nah, selanjutnya jika tanaman itu membutuhkan energi, maka selain terjadi aliran elektron non-siklik, bisa juga dilanjutkan dengan aliran elektron siklik. Di mana pada aliran elektron siklik itu hanya fotosistem 1. Elektron di sini tereksitasi, ditangkap oleh akseptor primernya berupa viridoksin, kompleks sitokrom, kemudian PC atau plastosionin, dan dihasilkanlah ATP. Jadi, kalau kita lihat di sini berputar dia. Nah, siklusnya berputar sehingga aliran ini disebut dengan aliran elektron siklik. Nah, dihasilkannya adalah ATP. Nah, jadi ada aliran non-siklik yang ini tadi dihasilkan ATP dan NADPH, sedangkan aliran siklik, elektron siklik hanya dihasilkan ATP. Apa yang kita bisa simpulkan dari reaksi terang ini? Nah, ini pada dasarnya reaksi fotosintesis ada 2 tahap, reaksi terang, Hale atau fotofosforilasi. Terjadi di tumpukan tilakoid atau grana pada kloroplas, terjadi penangkapan energi cahaya oleh klorofil, terjadi fotolisis pada air, dipecah air ini tadi menjadi hidrogen dan oksigen serta elektron, dan terjadi pembentukan energi ATP dan NADPH.